Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam belajar, diistiqomahkan prosesnya, dan diberikan keberkahan ilmu. Di antaranya adalah berbuat amal soleh, bisa menjadi perantara bagi kita untuk memahami Islam lebih mendalam, lebih baik lagi dengan perantaraan bahasa Arab. Ya, kita akan melanjutkan membahas kitab Al-Kafi fi Ilmi Sharh jilid kedua di wazan atau pola berikutnya, yaitu if'al. Lihat di sini ya. If'al di halaman, kalau di kitab yang Anda pegang itu ada di halaman 37 ya, 37. Kita lihat ya, qala al-muallif rahimahullah, penulis mengatakan al-babul khamisu, yaitu bab atau wazan yang kelima. Dari mana acuannya? Dari sulasi, kategori sulasi mazid yang bi harfain ya. Sulasi mazid yang ketambahan berapa huruf? Tambahan dua huruf ya. Yang ketambahan dua huruf. Baik, yaitu if'alla, yaf'allu, if'ilalan. Ini pola dasarnya. Yaitu fi'il madinya if'alla, fi'il mudhari'nya yaf'allu, dan masdarnya if'ilalan. Dan masdarnya tidak ada pilihan lain, cuma itu saja. Kita lihat tasrif aslinya, tasrif utama. Ya, bisa nanti diikuti. Ya, kita melatih ya supaya lidah kita terbiasa. Baik. If'alla, yaf'allu, if'ilalan. يفعل يفعل إفعلالا Muf'illun, muf'allun. مفعل مفعل If'alla, la taf'alla. افعل لا تفعل Muf'allun, muf'allun. مفعل مفعل Uf'ulla, yuf'allu. مفعل يفعل. Nah, tapi ya, di sini lihat tasrifnya memang agak aneh dari yang biasa kita tasrif, dan di sini banyak yang sama. Yang pertama fi'il madhi dengan fi'il amrnya sama ya. Ini yang jarang-jarang terjadi, yaitu fi'il madhi dan fi'il amrnya sama. Biasanya kan berbeda ya. Misalnya pada sulasi mujarad uktub gitu ya. Uktub, maka fi'il amr fi'il madhinya kataba, fi'il amrnya uktub. Kan beda. Juga pada sulasi mazid yang lain juga berbeda. Misalnya af'ala, fi'il madhinya af'ala, fi'il amrnya af'il. Berbeda ya. Fi'il madinya fa'ala, fi'il amrnya fa'il. Berbeda. Nah, ini khusus untuk pola yang ini, wazan ini ya, if'ala, maka fi'il amrnya juga sama if'ala. Di antara sebab atau alasannya adalah karena efek dari lamnya itu ya. Lam fi'ilnya itu yang tasjid. Lamnya yang huruf terakhirnya yang tasjid, yang melebur, sehingga tidak kelihatan bedanya ya, tidak kelihatan bedanya. Baik. Ya, kita masukkan di al-amsilah contoh-contohnya. Yang pertama adalah ihmarra. Ya, ihmarra menjadi berwarna merah, menjadi merah. Ihmarra, yahmarru, ihmiraron. مار يحمر إحمرارا Muhmirrun, muhmarrun. محمر محمر Ihmarra, la tahmarra. احمر إحمار لا لا تحمر تحمر Muhmarrun, muhmarrun. محمر 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 Uhmurra, yuhmarru. أحمر يحمر Nah, مر baik ya, ini yang ihmarra karena maknanya menjadi berwarna merah. Ya, kemudian isfarra. Berikutnya adalah
isfarra. Ma makna isfarra? Apa arti isfarra? Menjadi berwarna apa? Kuning ya. kuning. Kuning kalau isfarra. Kita masukkan isfarra yasfarru isfiraran. Isfarra yasfarru isfiraran. Musfirrun musfarrun. Musfirrun musfarrun. Isfarra la tasfarra. Isfarra la tasfarra. Musfarrun musfarrun. Musfarrun musfarrun. Usfurra yusfarru. Usfurra yusfarru. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga izharra. Ma makna izharra? Dari kata zahrah ya. Artinya bunga. Kalau kata bendanya zahratun, bunga, ini kata kerjanya izharra. Berbunga gitu. Atau mekar ya. Izharra yazharru izhiraran. Izharra yazharru izhiraran. Muzhirrun muzharrun. Muzhirrun muzharrun. Izharra la tazharra. Izharra la tazharra. Muzharrun muzharrun. Muzharrun muzharrun. Uzhurra yuzharru. Uzhurra yuzharru. Kemudian berikutnya ada ibyadda. Dari kata biasanya kita sering dengar bayda. Berwarna apa? Menjadi berwarna apa? Putih ya. Ibyadda. Menjadi berwarna putih. Baik. Ibyadda yabyaddu ibyidadan. Ibyadda Yabyaddu yabyaddu Ibyidadan. Dotnya yang di dua kali. Ibyidadan. ibyidadan. Mubayyidun mubayyadun. Mubayyidun mubayyadun. Ibyadda la tabyadda. Ibyadda la tabyadda. Mubayyadun mubayyadun. Mubayyadun mubayyadun. Ubyadda yubyaddu. Ubyadda yubyaddu. Memang ini sulit ya, karena jarang lisan kita nggak terbiasa. Ya, baik. Kemudian isy'alla. Isy'alla ma makna isy'alla? Isy'alla itu menyalakan ya, membakar. Isy'alla yash'allu isy'ilalan. Isy'alla yash'allu isy'ilalan. Musy'illun musy'allun. Musy'illun musy'allun. Isy'alla la tash'alla. Isy'alla la tash'alla. Musy'allun musy'allun. Musy'allun musy'allun. Usy'ulla yusy'allu. Usy'ulla yusy'allu. Nah, ya. Kemudian terakhir ada ikhdar ra. Apa makna ikhdar ra? Ikhdar ra menjadi berwarna hijau ya. Baik. Dan ikhdar ra yakhdaru ikhdiraran. Ikhdar yakhdaru ikhdiraran. Mukhdirrun mukhdarrun. Mukhdirrun mukhdarrun. Ikhdar la takhdarra. Ikhdar la takhdarra. Mukhdarrun mukhdarrun. Mukhdarrun mukhdarrun. Ukhdurra yukhdarru. Ukhdurra yukhdarru. Baik ya, ini sudah lumayan pemanasan, melatih di pola yang mungkin jarang kita pakai ya. Ini pola yang cukup jarang kita pakai, yaitu if'al. Baik,
Lihat tasrif far'inya, ini ana bacakan saja dulu. Insyaallah teman-teman ini tinggal mengulang-ulang terus ya di waktu-waktu senggang kita. Contohnya tasrif far'i yang pertama fi'il madhi yang maklum yang aktif ya. Ini bayangkan aja kayak kita mentasrif katabu gitu aja. Jadi nggak usah merasa berat ya. Tinggal digunakan pola if'al. Jadi bayangkan seperti kataba gitu ya. Berarti kan sama. Katabu, if'allu. Katabata, katabna, if'allata, if'alna. Sama. If'alalna ya. If'alalna. Jadi pas domir apa? Ini kan huwa huma hum, hiya huma hunna. Nah, ketika di domir hunna, lamnya itu diurai. Lam tasdidnya diurai, dipecah. Jadi if'alalna gitu ya. If'alalna diurai. Juga di domir atau di tasrif di bawahnya yaitu domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna sampai terakhir ananahnu itu semua sudah diurai ya, yang fi'il madhi. Jadi bukan if'alal lagi, sudah if'alal gitu ya. Dipecah. Baik. Kita lihat if'alla, yaf'al, if'alla, if'alla, if'allu, if'allat, if'allata, if'alalna, if'alalta, if'alaltuma, if'alaltum, if'alalti, if'alaltuma, if'alaltunna, if'alaltu, if'alalna. Gitu. Itu lebih kurang tasrif far'i, tasrif cabang dari fi'il madhi yang aktif yang maklum. Adapun yang mudhari yang maklum, bayangkan juga seperti yaktubu gitu ya. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Mirip. Yaf'allu, yaf'allani, yaf'alluna. Taf'allu, taf'allani, yaf'alalna. Taf'allu, taf'allani, taf'alluna. Taf'allina, taf'allani, taf'alalna. Af'allu, naf'allu. Ini yang mudhari yang maklum atau yang aktif. Kemudian yang lain seperti biasa masdar ada bentuk tunggal, bentuk musanna atau ganda dan bentuk jamak. Bentuk tunggalnya adalah if'ilalan, bentuk musananya if'ilalaini. Ditambahkan ya nun, ya sukun dan nun ini, nun kasrah. If'ilalatin ditambahkan alif dan ta ini ya menjadi jamak if'ilalatin. Namun pemakaiannya masdar itu hanya yang biasanya yang dipakai yang tunggal saja. Ya, ana malah belum pernah mendapati masdar yang menggunakan musanna ataupun bentuk jamak. Biasanya menggunakan bentuk tunggalnya if'ilal. Kemudian isim fa'ilnya ya, bayangkan seperti muslimun gitu ya. Bayangkan seperti muslimun. Ini muf'illun, muf'illani, muf'illuna, muf'illatun, muf'illatani, muf'illatun. Ya, bentuk tunggal, musanna dan jamak dilihat dari mana? Dari kolom ya. Kolom paling kanan tunggal, kolom tengah musanna, ganda, kolom paling kiri itu jamak. Nanti berdasarkan baris yang atas itu muzakkar untuk laki-laki, baris yang bawah itu muannas untuk perempuan. Kemudian ada isim maf'ul. Muf'allun, muf'allani, muf'alluna, muf'allatun, muf'allatani, muf'allatun. Mirip seperti isim fa'ilnya, bedanya ini polanya muf'allun. Ain fi'ilnya di fathah. Kalau isim fa'il, ain fi'ilnya di kasrah. Itu aja yang membedakan. Kemudian fi'il amrnya ya mirip seperti fi'il madinya, lihat sini ya. Mirip banget seperti fi'il madinya. Baik, lihat ya. If'alla, if'alla, if'allu, if'alli, if'alla, if'alalna. Ini mirip sekali dengan bentuk fi'il madinya di tasrif yang cabang. Persis sama, lihat ya, di sana di fi'il madinya. If'alla juga sama, if'alla tambahkan alif jadi panjang juga sama, if'allu juga sama. Bedanya cuma di if'alli. Betul? Cuma di if'alli dan if'alla yang kedua. Kalau di fi'il madi, kita lihat lagi fi'il madi tadi mana? Kalau di fi'il madi di posisi if'alli tadi itu domir anti ya. If'alalti gitu.
If'alan sudah beda di domir antinya. Ya, di sini if'allata juga tidak ada di fi'il amr, tapi if'allu, if'alalna tadi ada. Ya, polanya banyak yang sama di fi'il madi dengan amr. Baik, kita lihat banyak yang sama kecuali yang if'alli ini ya. Ini berbeda. Ini khususon fi'il amr if'alli. Domir anti ya. Wahai seorang perempuan, wahai kamu seorang perempuan, lakukanlah gitu ya. Kemudian ada fi'il nahinya la taf'alla, la taf'alla, la taf'allu, la taf'alli, la taf'alla, la taf'alalna. Ada fi'il nahi larangan. Kemudian ada isim zaman dan makan, muf'allun, muf'allani, muf'allatun. Ya, ini isim zaman makan artinya kata keterangan waktu ataupun tempat, dan polanya sama dengan isim apa? Isim maf'ul. Betul? Muf'allun ya. Pola tunggalnya sama dengan isim maf'ul yaitu muf'allun. Kemudian fi'il madi yang pasif yang majhul adalah uf'ulla, kita ulangi bukan uf'ul, uf'al. Uf'alla, uf'alla, uf'allu, uf'allat, uf'allata, uf'alalna, uf'alalta, uf'alaltuma, uf'alaltum, uf'alalti, uf'alaltuma, uf'alaltunna, uf'alaltu, uf'alalna. Baik. Dan fi'il mudhari yang majhul yang pasif yuf'allu, yuf'allani, yuf'alluna, tuf'allu, tuf'allani, yuf'alalna, tuf'allu, tuf'allani, tuf'alluna, tuf'allina, tuf'allani, tuf'alalna, uf'allu, nuf'allu. Begitu. Jadi untuk yang majhul ini rumusnya diingat-ingat. Untuk yang fi'il mudhari caranya di dhammah huruf pertama, kemudian di fathah huruf-huruf setelahnya, kecuali huruf yang sudah disukun dan kecuali huruf terakhir. Jadi itu rumusnya. Di dhammah huruf pertama, di fathah seluruh huruf setelah huruf pertama tersebut, kecuali yang sukun biarkan sukun, dan huruf terakhir biarkan saja apa adanya. Gitu. Kebetulan di pola ini huruf yang di fathah cuma satu, yaitu ain fiilnya saja. Kebetulan karena fiilnya pendek. Nanti kalau fiilnya panjang seperti apa? Istaghfaro itu, istaghfaro yastaghfiru, nah itu baru nanti kepake. Kaidahnya lebih bermanfaat terpakai. Tapi kalau fiilnya pendek seperti ini cuma yuf'alu, ya nggak kelihatan kepake rumusnya. Ya cuma menambahkan fathah pada ain fiilnya saja. Baik, kita lihat di fawaidnya. Faedah dari if'alla cuma dua ya, ada dua. Yang pertama lil mubalaghah. Makna mubalaghah apa? Kita istilahnya itu hiperbola. Ada dalam pelajaran bahasa Indonesia namanya hiperbola. Contohnya mislu iswadda al-lailu atau iswaddal lailu. Apa artinya? Ai ishtadda sawaduhu. Malam itu gelap gulita. Wah, jadi ada makna yang maknanya itu dibuat berlebihan gitu ya. Malam itu gelap gulita. Apalagi sinonim gelap gulita apa? Ya. Kalau kalimat biasa kan malam itu sangat gelap gitu ya. Tapi ini enggak, ini malam itu gelap gulita. Ya, apalagi selanjutnya? Setahuannya cuma itu ya, gelap gulita. Itu arti dari iswadda al-lailu. Maknanya ai istadda sawadu. Istadda itu kata yang menunjukkan makna sangat. Jadi gelapnya itu sangat. Sawadu itu gelap, hitam. Hitamnya itu istadda, sangat. Kita lebih sering mendengar istilah syadid, betul? Dalam ayat Quran, syadidul iqab, azab Allah, hukuman Allah itu sangatlah berat. Syadid ya, di Al-Quran seringnya pakai syadid, yaitu sangat gitu ya, maknanya sangat. Dan lanjut kedua, lidalalati ala dukhuli fis sifati. Untuk menunjukkan masuknya ya, masuk pada kata sifat. Ini memang agak sangat jarang kita pakai. Menunjukkan lidalalati ala dukhuli fis sifat. Menunjukkan masuknya pelaku
ke dalam kata sifat. Masuknya sesuatu ke dalam kata sifatnya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Mislu ihmarra ay dakhala fil humrati. Kalau kita mendengar kata ihmarra, biasanya kan terjemahnya cuma apa? Menjadi merah gitu kan. Selesai. Namun bukan itu yang dimaksud di fungsi yang ini, faedah yang kedua ini maksudnya adalah dakhala fil humrati. Ya, sesuatu itu masuk ke dalam ya, sesuatu yang merah. Ya, kita nggak ada contoh ya, ini sesuatunya apa? Ya, sesuatu yang merah ini juga apa? Wallahu a'lam. Ya, mungkin kalau kita bisa bayangkan contohnya dalam keseharian apa misalnya ya seseorang masuk ke dalam suatu lembah yang berwarna merah vegetasinya, mungkin gitu ya, wallahu a'lam. Jadi masuk ke dalam sesuatu yang memiliki sifat merah. Apa kalau di kita susah ya mencari contoh yang relate dengan kehidupan di Indonesia misalnya. Wallahu a'lam. Intinya gitu ya. Masuk ke dalam sesuatu yang mengandung sifat merah. Ya, misalnya semut itu terjatuh dan masuk ke dalam sirup ya, sirup marjan rasa apa yang kalau merah itu ya. Nah, sirup berwarna merah gitu misalnya. Nah, itu mungkin bisa relate ya. Masuk ke dalam sesuatu yang mengandung sifat merah. Itu diantara penggunaan pola if'alla. Wallahu a'lam. Itu yang bisa kita jelaskan di pola ini. Adapun latihannya coba kita lihat. Ya, di sini yang pertama ada ihmarra, diminta ke bentuk masdarnya isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr dan fi'il madi majhul. Ihmarra masdarnya apa? Ihmiraran. Ya, kemudian isim fa'ilnya muhmirrun. Isim maf'ulnya muhmarrun, gitu kan? Dan fi'il amrnya ihmarra sama, ingat tadi ya. Fi'il amrnya sama dengan fi'il madinya. Betul? Madi majhulnya uhmirra ya. Uhmirra. Kan kutiba. Uhmirra. Kemudian ismarra. Ismarra masdarnya ismiraran. Betul? Ismiraran. Jadi yang diulang nanti huruf terakhirnya yang tasydid itu nanti diurai. Ismiraran ya. Dan isim fa'ilnya musmirrun. Ya, musmirrun. Isim maf'ulnya marrun. Ain fi'ilnya di fathah. Kalau isim fa'il, ain fi'ilnya di kasrah. Isim maf'ul, ain fi'ilnya di fathah. Fil amr sama ya, ismarra. Fil madi majhul, usmirra. Usmirra. Polanya uf'illa. Betul? Kalau misalnya contohnya kataba menjadi kutiba ya. Misalnya lagi istaghfara jadi ustughfira. Kalau ismarra menjadi apa? Harusnya usmirra ya. Berarti dari awal tadi ada yang salah nggak sih ya? Jadi di sini kalau memang di kitab disebutkannya uf'alla ya. Uf'alla. Coba kita ingat-ingat lagi kaedahnya. Nampaknya ini ada kesalahan. Dari awal berarti memang ini sudah salah. Dan coba tidak konsisten di kitab yang ana share ini. Di tasrif aslinya disebutkan madi majhulnya uf'ulla. Ya kan? Uf'ulla. Ya. Nah, tapi di bawahnya di tasrif far'i disebutkan uf'alla. Baik. Ini sudah tidak sama. Sedangkan yang kita ingat namanya madi pasif itu rumusnya huruf pertama di dhamma, huruf sebelum huruf terakhir di kasroh. Karena nampaknya yang lebih tepat uf'ulla. Kenapa uf'ulla? Karena huruf sebelum huruf terakhirnya kan nggak kelihatan. Lebur jadi satu dengan lam tasdid ya. Uf'ulla, lam tasdidnya itu sudah mengandung huruf sebelum huruf terakhir yang kasroh. Sehingga nggak kelihatan, nggak seperti kutibat. Ya, ti-nya kelihatan.
Nanti rumusnya ditambahkan, merumuskan fi'il madi yang pasif itu dengan cara didomah semua huruf kecuali huruf terakhir dan huruf sebelum huruf terakhir juga yang sukun dibiarkan. Didomah semuanya dari awal sampai akhir kecuali yang sukun, kecuali huruf sebelum huruf terakhir karena harus kasroh, dan kecuali huruf terakhir karena biasanya huruf terakhir itu fathah kalau fi'il madi. Akan kelihatan kalau kita pakai istighfaro yang panjang. Coba istighfaro jadi apa kalau pasif? Pakai kaidah ini, didomah semua huruf kecuali yang sukun Ustu. menjadi ustugfiro. Fit. Ya, paham ya? Ustugfiro. Maka yang benar pada pola if'ala harusnya menjadi uf'ulla. Uf'ulla. Karena didomah semuanya. Uf'ulla. Yang dibiarkan itu yang sukun dibiarkan. Sama huruf terakhir dan huruf sebelum huruf terakhir. Kebetulan huruf terakhir dan sebelum terakhirnya ada di lam tasdid semua. Betul? Sehingga nggak perlu kita repot. Berarti selain lam tasdidnya itu didomah semuanya dari awal sampai akhir, berarti jadi uf'ullah harusnya. Sehingga yang ditasrif fi'il madi yang majhul yang di halaman ini, tasrif far'i ini salah. Ya, ini salah ya. Ini harusnya uf'ulla. Uf'ulla, uf'ulla, uf'ullu, uf'ullat, uf'ullata, uf'ulalna. Uf'ulalna. Uf'ula, ya betul ya. Uf'ulalta, uf'ulaltuma, uf'ulaltum, uf'ulalti, uf'ulaltuma, uf'ulaltunna, uf'ulalna. Wallahu a'lam, menurut ana itu yang lebih tepat menimbang rumus dari fi'il madi yang dibuat pasif adalah mengkasroh huruf sebelum huruf terakhir dan mendomah semua huruf kecuali huruf terakhir, huruf sebelum huruf terakhir, dan yang sudah disukun. Contohnya istaghfaro menjadi ustughfiro. Nah, itu contoh yang paling relate, yang gampang karena paling panjang fiilnya. Sehingga nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya jika sudah selesai. Kita selesaikan dulu yang ihmaro dan ismaro. Tadi ya jadi uhmurro. Ya, uhmurro dan usmurro itu yang lebih tepat. Ubyuddo dan uhdurro, ush'ulla dan seterusnya nanti kita merojah lagi di pertemuan berikutnya. Syukuran jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.